Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjini Mutianingrum dari 11 IPA 2. Inilah peta konsep dari teori kinetik gas. Teori kinetik gas meliputi tekanan, volume, suhu, sama dengan jumlah partikel. Hubungan besaran-besaran itu menjadi persamaan gas ideal. Suatu gas dikatakan ideal jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Teori kinetik gas memiliki beberapa rumus. Yang pertama, rumus isotermal. Rumusnya P1 kalikan V1 sama dengan V2 kalikan V2. Isotermal itu hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan. Yang kedua, rumus isobasik. Rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Isobasik itu tekanan gas dalam bejana tertutup dijaga tetap. Maksudnya tekanannya itu tetap. Kemudian rumus isoterik. Rumusnya P1 per T2 sama dengan P2 per T2. Artinya hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume konstan. Jika tiga hukum digabungkan, maka dikenal dengan persamaan umum gas ideal. Rumusnya P1 kalikan V1 per T1 sama dengan P2 kalikan F2 per T2. P1 itu tekanan mula-mula, V1 itu volume mula-mula, T1 suhu mula-mula, P2 tekanan akhir, V2 volume akhir, T2 itu suhu akhir. Kemudian PV dan ada tanda kayak gitu tuh belum setara. Jika setara ditambahin K menjadi PV per T sama dengan KN. Kemudian menjadi PV NKT. K itu tetapan Boltzmann, kalau N itu jumlah partikel, T itu suhu mutlak. Persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal adalah persamaan yang mempresentasikan hubungan antara tekanan dan volume suatu gas dengan temperatur dan jumlah mol. Persamaan gas ideal didasarkan hukum Boyle, hukum Hartless, dan hukum Gauss. Rumus yang pertama, P kalikan V sama dengan N kalikan R T. Yang kedua, P kalikan F sama dengan M per M besar kalikan R kalikan T. Yang ketiga, P kalikan F sama dengan P kalikan R kalikan T. Yang keempat, P kalikan F sama dengan N besar per NA kalikan RT. Kemudian ada besaran teori kinetik gas. Yang pertama, hubungan tekanan dengan kecepatan rata-rata, rumusnya itu. Yang kedua, hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata gas, rumusnya seperti itu. Yang ketiga, hubungan antara suhu dengan energi kinetik gas, rumusnya EK sama dengan 3/2 kali KT. Saya akan menjawab tugas dari Bu Hesti yang halaman 104, uji kompetensi 1 nomor 2. Diketahui, gas berada dalam sebuah silinder yang memiliki volume 600 cm3, berarti F1-nya 600 cm3 dan pada suhu 27 derajat Celcius, berarti itu T1-nya. T1-nya itu 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin menjadi T1 sama dengan 27 derajat Celcius ditambah 273 ditambahin menjadi 300 Kelvin. Kemudian diketahui tekanan gas dalam silinder sebesar 1 atm, berarti P1-nya itu 1 atm. Dan silinder dimampatkan hingga volume menjadi 200 cm3, berarti itu F2-nya 200 cm3. Dan suhu gas menjadi 927 derajat Celcius, itu T2 diubah menjadi Kelvin juga, berarti T2 sama dengan 927 derajat Celcius ditambah 273, T2 nya sama dengan 1200 Kelvin. Berarti ditanya
P2 atau tekanan yang akhir. Kemudian dijawab P1 kalikan F1 per T1 sama dengan P2 kalikan F2 per T2. P1 nya itu kan tadi 1 dan F1 nya itu 600, T1 nya 300, P2 nya itu belum diketahui, berarti tetap F2 nya itu 200 dan T2 nya itu 1200. 600 sama 300 nya tuh dicoret dibagi 300, 300 bagi 300 1, 600 bagi 300 itu 2, habis itu 200 sama 1200 itu sama-sama dibagi 200, berarti 200 bagi 200 itu 1 dan 1200 bagi 200 itu 6, berarti ini 1 kalikan 2 itu 2 dan 2 per 1 sama dengan P2 kalikan 1 itu P2 per 6. Di situ 2 per 1 sama dengan P2 per 6 itu dikali silang, menjadi P2 pindah ruas menjadi P2 sama dengan 12 ATM. Soal kedua, uji kompetensi 2 yang esai nomor 5. Diketahui gas NH3 melakukan 5 translasi, 3 rotasi, dan 2 vibrasi, dan terdapat jumlah zat sebanyak 2 mol, N-nya berarti 2 mol, dan terdapat juga energi dalam gas, U-nya berarti 8 kali 10 pangkat 5 joule. Tentukan energi kinetik tersebut. Berarti diketahui K-nya itu 1,38 kali 10 pangkat 5. Dijawab, kita mencari derajat kebebasannya dulu. Derajat kebebasannya itu F, berarti F sama dengan 5 ditambah 3 tambah 2 itu 10. Kemudian kita cari N, menghitung jumlah partikel gas, berarti rumusnya N sama dengan N per NA. N-nya itu tadi 2 sama dengan N per NA-nya itu karena bilangan Avogadro berarti 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N-nya itu sama dengan dikalikan silang menjadi 12,04 kali 10 pangkat 23. Kemudian kita cari T-nya itu dengan rumus U sama dengan setengah kalikan F kalikan N kali K kalikan T, berarti U-nya 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan setengah kalikan 10 kalikan 12,04 kali 10 pangkat 23 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kalikan T. Ini kan bisa dicoret jadi 10 bagi 2 itu 5, 10 pangkat 23 sama 10 pangkat min 23 itu bisa dicoret jadi habis. Berarti ini dijumlahin 1 kali 5 itu berapa, 12,04 itu berapa, sama 1,38 itu berapa. Habis itu kita cari suhunya dulu karena kan disitu nggak ada suhunya, berarti pakai rumus U sama dengan setengah kalikan F kalikan N kalikan K kalikan T. U nya 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan setengah kali 10 kali 12,04 kali 10 pangkat 23 kalikan 1,38 kalikan 10 min 3 kalikan T. Berarti ini kan 10 sama 2 nya itu bisa dicoret jadi 5, 10 23 sama 10 min 23 itu bisa dicoret juga. Habis itu dikali 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan hasilnya itu 83,076 joule per kal. Kalikan T. T-nya itu pindah ruas menjadi T sama dengan 83,076 joule per kal per 8 kali 10 pangkat 5. Itu berarti dibagi menjadi 10,38 kali 10 min 5 kal. Itu T-nya. Kemudian kita cari EK. EK-nya sama dengan 3 per 2 kalikan K kalikan T. EK sama dengan 3 per 2, K-nya itu kan tadi 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya itu tadi 10,38 kali 10 pangkat 5 kalikan 1,38 kalikan 10,38. Itu hasilnya 42,97 bagi 2. Jadi EK-nya itu adalah 21,48 kali 10 min 18. Kenapa bisa min 18? Karena min 23 tambah min 5 itu min 18.